nih Maci, ini kan ada yang bilang nih Maci ya kan perkembangan ini kalau misalnya Kak Kimberly sendiri mengalami kekerasan nih pada saat meminta cerai, bener atau enggak sih Maci? Ya tentunya dari bukti-bukti tersebut kita sudah ajukan ya kepada hakim, termasuk juga selain dalam bukti pokok, kita juga kemarin sudah mengajukan pada bukti eksepsi ya. Karena tergugat melakukan eksepsi, kita juga akhirnya untuk mendalilkan bahwa eksepsi dan mematahkan eksepsi tergugat, kita akhirnya mengeluarkan bukti-bukti di mana dalam pasal 132 kompilasi hukum Islam ayat 1 di mana penggugat dalam hal ini istri mengajukan gugatan perceraian di kediamannya kecuali apabila sang istri tidak mendapatkan izin dari suami. Dalam hal ini bisa dibilang nusius. Nah, kita berhasil membuktikan kepada hakim bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu sudah berwenang menangani karena dan Kimberly bukan istri yang nusius atau durhaka, itu karena ada kejadian. Nah, kejadian itu ada di tanggal 6 Mei yang ya diduga ya adanya penyekapan ya, dalam hal ini juga dikunci rumahnya, dan kita juga berhasil membuktikan juga kepada hakim karena itu ada bukti video yang melibatkan Polsek Payangan Bali. Gitu, seperti itu. Oke, Maci, ini udah berkali-kali dilakukan sama si Edward sendiri atau seperti apa sih Maci? Kalau untuk ya kita juga membuktikan ya kepada hakim, bukan serta-merta kita mengajukan di Pengadilan Jakarta Pusat. Selain dari KTP-nya Kim sama Edward itu kan di Jakarta Selatan, Kemang, dan yang kita gali infonya bahwa itu hanya sekedar alamat KTP saja, tidak pernah mereka berdua itu tinggal di alamat Kemang, karena setelah ditelusuri itu alamat temannya saudara tergugat ya. Dalam hal ini itu rumahnya temannya, rumah orang tuanya gitu, dan itu bukan tidak pernah ditinggali bersama oleh Kim dan Edward. Makanya kita mendalilkan bahwa yang patut kita ajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena adanya eksepsi, ya kita mendalilkan bahwa Kimberly bukan istri yang nusius atau durhaka, karena memang ada kejadian kok, ada kejadian yang disimpulkan oleh majelis hakim termasuk dalam KDRT, sehingga harus menyelamatkan diri. Kita udah memberikan bukti video, memberikan bukti foto yang akhirnya juga diterima semua oleh hakim. Gitu. Maci, ini udah beberapa kali ya Maci ya kejadiannya ini ya, makanya Kak Kimberly akhirnya memutuskan untuk bercerai lah sih, udah gitu. Ya kalau aku lihat dari klienku, Kimberly ini sudah mantap bercerai. Bahkan sebelum melakukan gugatan perceraian, kita sudah mengundang Edward bertemu untuk membicarakan supaya disayangkan jadi seperti ini gitu. Saling membuka aib. Nah, kita bagaimana? Akhirnya kan kita harus membuktikan bahwa kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang. Mau nggak mau kan kita harus memberikan bukti kepada majelis hakim bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu berwenang. Nah, ada sebabnya apa? Nah, sebabnya ada di tanggal 5 yang menyebabkan Kimberly pindah kediaman dari Bali ke alamat Jakarta Pusat atau dalam hal ini Paseban. Nah, Maci, ini udah berkali-kali dilakukan kah penyekapan ini atau misalnya kekerasan sendiri? Kalau yang penguncian itu, penyekapan itu yang saya dengar dari klien saya itu kunci rumah diganti semua sehingga tidak bisa keluar sama sekali klien saya saat itu ya. Dan kita juga saat itu juga Kimberly itu ada perebutan handphone juga yang menyebabkan tangan Kimberly biru. Gitu, seperti itu. Dan kita ada bukti videonya kok, Polsek Payangan membantu kok, bahkan membuka kunci semua gitu. Dan ini berkali-kali nggak sih Maci penyekapan ini? Untuk itu tidak berkali-kali, cuman ada kejadian sebelum Kimberly pindah ke Jakarta, ada kejadian. Maka itu kita mendalilkan kepada majelis hakim untuk mematahkan eksepsi kompetensi relatif dari tergugat bahwa ada kejadian yang menyebabkan Kimberly itu pindah dari Bali ke Jakarta. Dalam hal ini Jakarta Pusat.
Maci, ini ada traumatik sendiri nggak sih Kak Kimberly ya kan dengan kejadian-kejadian Ya, ini nih? tentunya ada traumatik ya. Buktinya dalam minggu ini dipanggil juga sama Kemen PPA ya, untuk melakukan ya sharing lah bersama psikolog yang disiapkan oleh Kemen PPA. Oke, tapi keadaannya sekarang setelah sudah berkonsultasi dengan psikolog sendiri seperti apa Maci? Kalau untuk konsultasi sama psikolog belum ya, tapi dalam minggu ini akan dijadwalkan. Oh, Nanti kita akan coba info ya kalau diperkenankan oleh Kemen PPA. tapi untuk sekarang sendiri kondisinya Kak Kimberly sendiri seperti apa Maci? Lebih tenang dan terkait dengan adanya serangan-serangan dari kubu lawan, Kimberly tidak panik sih, karena itu kita bisa buktikan secara ya bukti dan bantahan kita nantinya. Dan dia tetap fokus sama anak-anak mungkin ya? Oh iya, anak-anaknya itu sangat dekat sama Kimberly. Kalau perihal ada kenakalan-kenakalan, anak dijewer atau apa, Kim juga udah menjelaskan, sudah meminta maaf dan bagian dari kasih sayang seorang ibu, dan akhirnya juga Kim akhirnya meminta maaf juga kepada anak tadi, mama salah terlalu ini itu, dan saya lihat anak-anaknya sangat dekat kok, bisa dilihat kedekatannya sama netizen pula ya, seperti itu. Dan ini maksudnya masih hal yang biasa dan wajar gitu ya Maci ya? Ya tentunya kalau yang tidak wajar itu kan kalau sampai ada penganiayaan terhadap anak, terjadi laporan pidana, sampai luka-lukanya ya tidak wajar lah. Tapi anak-anak Kimberly sangat dekat sama ibunya. Tapi kalau emang dari kubu lawan ingin melaporkan apa ya sok aja, silakan gitu loh. Jadi pembuktiannya kan nanti di penegak hukum gitu ya. Oke.